Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Soeno Putro dengan NPM 2141002. Di sini saya sebagai salah satu mahasiswa STEMI Kami Bandung dengan prodi Sistem Informasi dan mengambil peminatan Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan memaparkan tugas dari dami skripsi saya, yaitu mata kuliah riset metode dengan judul Analisis Kepadatan Penduduk di Pulau Bangka Belitung menggunakan Sistem Informasi Geografis untuk perencanaan pembangunan. Di slide pertama ada subbab dari subbab pendahuluan. Kemudian bab 2 ada landasan teori, bab 3 metode penelitian. Dari pendahuluan ada subbab diantaranya latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan. Kemudian di bab 2 ada landasan teori, sistem informasi geografis, kepadatan penduduk. Dan yang terakhir ada metode penelitian. Metode penelitian ada subbab teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang pertama pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang saya mengambil judul tersebut, salah satunya yaitu kurangnya infrastruktur di bidang kesehatan, yaitu rumah sakit di sebagian wilayah di Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu penulis mengambil judul tersebut. Dan memang kenyataannya masih banyak kurang infrastruktur yang memadai, dan adapun rumah sakit perlengkapannya masih kurang. Dengan mengintegrasikan SIG dalam pendataan kepadatan penduduk di Pulau Bangka Belitung, pemerintah dapat mengoptimalkan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dimaksud yaitu perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, yaitu rumah sakit, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk dan meminimalkan dampak negatif pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Selain itu, SIG juga memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan yang dapat meningkatkan penerimaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Kemudian ada identifikasi masalah. Setelah latar belakang dibuat, penulis melakukan identifikasi masalah, dan penulis menemui identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan data demografis dan geografis yang diperlukan untuk membangun sistem informasi geografis yang komprehensif. Yang dimaksud keterbatasan data demografis dan geografis ini adalah data dari penduduk di Kepulauan Bangka Belitung yang masih terbatas atau yang udah lama. Kemudian, data yang tidak akurat, usang, atau kurang lengkap dapat menghambat aktivitas perencanaan pembangunan. Datanya masih kurang lengkap dan data yang sudah tahun-tahun lalu. Kemudian identifikasi masalah yang kedua yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai di sebagian daerah di Pulau Bangka Belitung. Salah satunya infrastruktur di bagian kesehatan. Kemudian ada rumusan masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, penulis melakukan perumusan masalah dan mendapati 2 poin, yaitu bagaimana memaksimalkan data demografis dan geografis untuk membantu perencanaan pembangunan. Kemudian yang kedua, infrastruktur apa saja yang diperlukan penduduk di daerah Pulau Bangka Belitung. Kemudian ada batasan masalah. Setelah melakukan identifikasi masalah, rumusan masalah, kemudian selanjutnya batasan masalah, agar pembahasan dari judul yang telah penulis ambil tidak terlalu melebar atau tidak keluar dari judul tersebut. Pertama, penulis membatasi penelitian ini hanya berfokus ke daerah yang infrastrukturnya kurang di daerah tertentu di Pulau Bangka Belitung. Jadi hanya berpatok kepada daerah tertentu yang masih kurang infrastrukturnya. Kemudian ada pendataan. Pendataan kepadatan penduduk digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit. Jadi, nantinya data kepadatan penduduk ini digunakan untuk perencanaan pembangunan rumah sakit saja, bukan infrastruktur lainnya seperti mall atau pusat perbelanjaan atau pusat pembelanjaan lainnya. Jadi pusat pembangunan atau
perencanaan pembangunannya hanya berfokus kepada rumah sakit saja. Kemudian ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari penulisan ini yaitu mengetahui atau memaksimalkan data demografis dan geografis penduduk untuk membantu perencanaan pembangunan infrastruktur. Yang kedua ada mengetahui lokasi yang tepat untuk membangun infrastruktur tertentu di suatu daerah berdasarkan data penduduk. Jadi, mengetahui lokasi yang tepat, yaitu mengetahui di mana letak kepadatan penduduk yang sekiranya memerlukan infrastruktur tersebut. Kemudian di bab 2 ada landasan teori. Di landasan teori ini ada sistem informasi geografis atau SIG. Pengertian dari sistem informasi geografis itu sendiri yaitu suatu sistem berbasis komputer yang mengintegrasikan data geografis, data atribut, perangkat lunak, perangkat keras, dan pengguna dengan tujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan data spasial. Kemudian ada komponen dari SIG. Komponen dari SIG diantaranya data geografis, data atribut, perangkat lunak SIG, hardware, dan pengguna. Kemudian ada manfaat SIG. Membantu dalam pembuatan peta yang akurat dan informatif, memudahkan perencanaan infrastruktur, alokasi sumber daya, dan pengembangan wilayah. Kemudian ada kepadatan penduduk. Pengertian dari kepadatan penduduk itu sendiri yaitu ukuran jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu dibagi dengan luas wilayah tersebut. Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk diantaranya meliputi topografi, iklim, ketersediaan sumber daya alam, pekerjaan, serta kebijakan pemerintah. Kemudian signifikasi kepadatan penduduk. Signifikasi kepadatan penduduk ini memungkinkan identifikasi wilayah yang memerlukan lebih banyak sumber daya dan investasi. Kemudian mendukung alokasi sumber daya efisien dan prioritas pembangunan infrastruktur. Dan yang terakhir ada membantu pemangku kepentingan dan merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Dari metode penilaian ini dibagi lagi menjadi 3 subbab. Salah satunya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah satu proses penelitian yang perlu dipantau untuk mendapatkan atau memperoleh data. Nah, jadi teknik pengumpulan data pada jurnal ini yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik. BPS atau Badan Pusat Statistik ini digunakan untuk mengambil data dari per kecamatan atau per wilayah di Pulau Bangka Belitung, serta menghitung rumah sakit yang sudah ada di kepulauan tersebut. Dan yang kedua, ada teknik pengumpulan data dengan cara observasi non-partisipasi. Yang dimaksud observasi non-partisipasi ini, penulis tidak langsung turun ke lokasi untuk melakukan observasi, melainkan penulis hanya mengamati kejadian selama kuliah dan selama memakai software ArcGIS serta melakukan pembelajaran sistem informasi geografis ini. Jadi, penulis melakukan observasi selama melaksanakan kegiatan kuliah tersebut. Kemudian ada software ArcGIS versi 10.2. Software ArcGIS ini digunakan untuk menggabungkan data yang telah diunduh dari BPS serta data tanah air Indonesia. Kemudian ada website Tanah Air Indonesia, di mana website ini digunakan untuk mengunduh peta dari wilayah Bangka Belitung tersebut. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, atau memanfaatkan data yang sudah ada, misalnya data sensus, data pemerintah, atau data publik, yang terkait dengan populasi dan infrastruktur wilayah yang dimaksud. Kemudian ada metode analisis data. Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan untuk menyajikan apa yang ditemukan. Nah, di penelitian ini terdapat 3 macam metode analisis data. Di antaranya ada analisis overlay, analisis ketersediaan ruang terbuka hijau,
Dan yang terakhir, analisis kecukupan ruang terbuka hijau terhadap jumlah penduduk. Yang pertama, analisis overlay. Analisis overlay adalah analisis spasial yang mengkombinasikan dua tematik masukannya. Adapun analisis overlay dibutuhkan pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana perubahan jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2018 dan 2023. Kemudian yang kedua ada analisis ketersediaan ruang terbuka hijau. Untuk mempermudah menghitung luas ketersediaan ruang terbuka hijau yang nantinya akan digunakan untuk perencanaan pembangunan, maka digunakanlah rumus seperti di bawah ini. K sama dengan L dikali 30 dibagi 100. Keterangan dari K yaitu ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah Bangka Belitung tersebut. Kemudian L yaitu luas wilayah. Nantinya luas wilayah akan dikalikan 30 dan dibagi 100. Kemudian hasil tersebut akan menjadi acuan untuk menganalisis ketersediaan ruang terbuka hijau. Kemudian yang terakhir ada analisis kecukupan ruang terbuka hijau terhadap jumlah penduduk. Maka dibuatlah rumus seperti di bawah ini. RTH PI sama dengan PI dikali K. Keterangan dari RTH PI yaitu jumlah penduduk pada wilayah I, dan K yaitu nilai ketentuan luas RTH per penduduk. Nantinya analisis kecukupan ruang terbuka hijau terhadap jumlah penduduk ini menjadi acuan di mana akan dibangunnya infrastruktur, yaitu pastinya akan dibangun di wilayah yang padat penduduknya namun kurang infrastrukturnya, atau ada yang sudah ada bangunan rumah sakit tapi kurang alat atau kurang memadai. Mungkin cukup sekian dari pemaparan dummy skripsi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas dari UTS ini, dari UTS Matkul Riset Metode. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.